Teman viral, selebgram bernama Fatimah Az-Zahra, kisahnya viral di media sosial karena perjalanan hidupnya yang sangat menginspirasi. Pengusaha hijab dan produk kecantikan ini meraih kesuksesannya setelah melalui perjalanan panjang. Dirinya sempat mengalami masa hidup yang sulit, mulai dari tidur beralaskan kardus sampai berbuka puasa dengan air mentah. Namun hal itu tidak membuat wanita kelahiran Lebak, Banten ini putus asa. Bahkan dari bisnisnya ia bisa mendapat omset hingga miliaran rupiah. Seperti apa ya kisah lengkapnya? Langsung kita viralin aja yuk. Ya, kopi viral pagi hari ini terasa hangat sekali. Tadi di segmen pertama dan segmen kedua kita sudah kedatangan keluarga Melani beserta anak-anaknya, begitu juga Selin beserta anak-anaknya. Dan segmen 3 ini ada sesuatu yang kita ingin berikan kepada para pemirsa, khususnya ibu-ibu atau adik-adik remaja. Bagaimana nih pengalaman hidup dari teman kita Fatimah Zahra yang akhirnya alhamdulillah bisa sukses seperti sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren loh, Mbak Inul. Iya. Sukses loh. Luar biasa, ini menginspirasi banget. Benar. Ya. Dari nol banget hingga jadi orang sukses itu awal mulanya gimana sih? Oke. Nah, awalnya tuh seperti apa? Biasanya kan orang kalau mau bisnis kan takut kan, aduh takut rugi deh. Nah, Fatimah, kita panggilnya apa Mbak Fatimah? Boleh. Biasanya sih ada Teh Faz, ada Umi, bebas sih. Oh, Umi, oke. Umi awalnya seperti apa, Umi? Kalau bisnis ini sebetulnya awalnya dari ini apa namanya sakit. Sakit? Iya, jadi Umi sakit? Iya, Sakit saya saat apa di itu tahun sakit. berapa? Tahun 2010-an. Sakit? Sakit iya. apa Umi? Sakit karena saya saat itu belum banyak uang, jadi pemeriksaannya juga minim. Yang saya tahu adalah di rahim. Jadi saat itu pendarahan terus-menerus, Kanker rahim? lemas. Bukan. Mungkin seperti itu, tapi waktu itu mau pap smear aja belum ada dana. Mohon maaf, sudah berumah tangga waktu itu? Saat itu sudah berumah tangga, sudah punya sudah punya 3 anak ya. Nah, jadi di putri ketiga setelah itu terkena masalah. Kemudian pada saat sakit itu kondisi ekonomi sangat sulit. Jadi saya berpikirnya apa yang bisa saya lakukan. Oke. Saya banyak belajar tentang herbal. Bahwa Triggernya jadi sakit ya? iya, bermula dari jadi sakit membawa berkah ya. Ya, terus? Setelah itu saya mempelajari, kebetulan di sebelah kontrakan saya saat itu saya ngontrak di sebuah kontrakan sederhana gitu. Jadi pada masa itu saya ngajar private dari rumah ke rumah. Ngajar apa? Bimbel. Oh, oke. Ngajar bimbel, ngajar TK gitu. Nah itu kebetulan sebelahnya warnet. Jadi saya ikut ke warnet, saya googling gitu. Mencari tahu banyak hal. Iya, Terus mencari tahu banyak hasilnya hal. apa? Kemudian saya menyimpulkan ternyata ada banyak sekali pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Betul. Dari kelapa, dari daun binahong. Daun binahong itu banyak di pinggir sawah. Dan ternyata itu manfaatnya luar biasa. Oke, singkat cerita, apa tanaman atau herbal apa yang akhirnya Umi bisa manfaatkan dan Umi jual pada waktu itu, di awal? Awal yang paling yang langsung booming penjualannya itu virgin coconut oil. Minyak kelapa. Abi. Kelapa murni, bikin sendiri, Bikin sendiri. jual, Betul. laku banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Modal awalnya berapa itu? modal awalnya dikonsumsi itu ya mungkin yang bisa dikatakan modal, karena kalau yang orang order saya nggak modal. Mereka order, saya bilang kalau order silahkan kirimkan dulu DP-nya Apa atau sih biaya sekarang produksinya. sistemnya PO ya? Pre-order. Bayar Mesan, saya kirim beli. duit baru dibikinin. Iya, gitu. begitu. Jadi mereka yang modalin para customer itu. Oh, hebat. Nggak ngeluarin modal, Bi. Betul, berjalan tuh, sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah, mulai. Nah, akhirnya sampai ke bisnis yang lain, berinovasi lagi. Betul, karena Sebentar ya, ini ada Fatimah Zahra pernah tidur balas kardus sebelum dikenal sebagai motivator dan pengusaha sukses. Itu memang sebelum sakit sempat merasakan pahitnya hidup waktu itu. perjalanan hidupnya panjang ya. Jadi kan saya ini anak yatim. Anak yatim 6 bersaudara pada masa sekolahnya di panti asuhan. Kemudian lulus dari panti asuhan, saya dalam pencarian lah bagaimana saya menjalani hidup kan. Sebelum menikah nih? Sebelum menikah. Sebelum menikah itu ya pernah jadi karyawan, pernah mencari kerja tapi belum dapat pekerjaan. Nah, seperti itu. Pada masa itulah saya
kadang-kadang hampir ya berapa bulan lah berada di jalanan gitu. Umi, mohon maaf, ini ada artikel, kita harus klarifikasi. Ini benar apa enggak nih? Miliarder Fatima pernah makan ikan bekas kucing. Iya, Serius? betul. Benar? Betul. Dulunya ya. Seperti apa peristiwanya? Peristiwanya saya puasa. Puasa. Jadi karena saya tidak punya sesuatu yang bisa dimakan, saya puasa berhari-hari. Setiap buka puasa cuma minum air mentah. Gitu, air mentah lagi. Sama keluarga apa? Belum? Belum. Oh, Masih masa-masa itu. Terus pakai air mentah gimana tuh? Minum air mentah aja karena memang di pesantren sih saat itu masih di pesantren, masih remaja ya. Jadi setiap kali buka puasa minum air mentah lagi. Hari ketiga saat saya udah perihnya bukan main kan, udah hari ketiga kosong. Nah itu saya berdoa, ya Allah datangkan saya rezeki untuk buka puasa dari mana saja, Engkau maha kuasa gitu ya. Tiba-tiba ada kucing bawa ikan bekas, jadi bukan bekas gigitan makan sih, tapi dia bawa ikan utuh. Begitu tiba di depan saya, kaget ngelihat saya, jadi kabur. Kabur? Ikannya Ikannya nggak besar, kebawa? nggak kebawa, Mentah atau udah matang? mentah, Goreng? nggak dibakar. Ya ampun. Oke, pengalaman pahit sudah dilalui. Sekarang alhamdulillah Allah memberikan kesuksesan karena memang jerih payah waktu itu. Alhamdulillah. Seperti apa sekarang? Bisnis sudah seperti apa? Sekarang sebelum pandemi sih sudah di 25 miliaran per Why? bulan. Serius? Ya, Satu bulan 25 per bulan. Sekitar itu ya, di antara itu. Nah, setelah dari pandemi sampai sekarang ini belum ada kenaikan. Kalau dulunya setiap tahun itu lonjakannya dus. Makanya 9 tahun. Dari 0 rupiah bisa dikatakan 0 rupiah ya. 0 rupiah, tahun berikutnya sudah berapa ratus juta, tahun berikutnya berapa ratus juta. Naik terus? Tahun kelima udah 1 miliaran, tahun ke-6 udah mulai terus sampai tahun ke-9 udah 25-an, berarti kan lonjakannya Signifikan? signifikan Apa sekali. tuh, herbal masih tetap? Iya. Terus akhirnya berkembang ke skincare. Terus ke? Banyak juga sekarang ada adik yang jalanin itu Batrisia Collection. Jadi ada yang produksi, saya yang distribusi. Corona sedikit banyaknya merasakan dampak. Ada dampak. Jadi tidak seperti biasanya lonjakan tiap tahun. Ini wanita-wanita hebat nih, ada Bainul, ada Umi, ya, menjalankan bisnis dan cukup berhasil ya. Iya, alhamdulillah. Ya memang semuanya butuh proses ya Bi ya, karena nggak mudah kalau untuk kita dalam suatu pencapaian dengan miliaran rupiah itu orang lihatnya kayaknya enak gitu, tapi di awal-awal memang untuk bisa sampai di titik yang luar biasa itu semuanya prosesnya nggak gampang. Ada berdarah-darah ya. Iya. Setelah melewati proses yang cukup panjang hingga ada kalimat berdarah-darah, sekarang keluarga sudah bisa merasakan berkah ini semua. Alhamdulillah. Sebetulnya pada masa susah juga semuanya berjuang. Masing-masing berjuang dengan perjuangannya. Ibu kan dulu namanya punya 6 yatim ya, berjuangnya Masya Allah luar biasa sekali. Adik-adik dalam keadaan lebih kecil dari saya, berjuangnya lebih pedih Sempat tinggal lagi. di pondok, di pesantren? Di pesantren. Sekarang itu pesantren, aduh, gimana itu? Yang mana nih? Gimana? Oh, pernah dulu kan kecil kan tinggal di pesantren kan yang Betul. makan ikan itu kan. Betul. Maksudnya dengan sekarang Umi berhasil, mereka juga Iya, ikut beberapa senang. pesantren. Dan keberkahan juga nyampe ke sana kan. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, nah singkat cerita, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau sukses? Pertama gini sih, yang harus sukses gitu. Jadi ada 2 yang saya ingin fokuskan. Ketika orang bertanya kunci sukses Umi apa sih? Saya merasa bahwa saya nggak yakin kunci sukses apa sih yang saya lakukan, nggak ada mungkin. Tapi lebih bahwa yakin ketika kita fokus pada kebaikan banyak orang, maka Allah akan berikan kita Kasih jalan. kebaikan sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk banyak orang itu kuncinya. Iya. Allah akan bukakan kerannya dari Sebanyak-banyaknya. yang kita nggak tahu gitu ya. Betul. Oke, Umi sukses ya. Salam Terima buat kasih keluarga. banyak. Sukses terus, Skincare boleh dikirim ntar ya buat kita. Baik, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Apa itu ya? Apa? What is that? Apa? Jaket apa? It's just a Genshin jacket. Wes keren. Walaupun Om nggak ngerti Gue tapi ya. pamit dulu bentaran. Kenapa sih? Takut diajak ngobrol bahasa Inggris. Buat Gigi, anak-anak. lo baru datang. Gue dibikin malu dari tadi. Ayo, anak-anak, kids, come on, step forward, come. Baby, ayo, abang sekarang. Nyanyi. Baby,